Iya, moga Pak. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi kami akan menjelaskan satu periode masa kolonial yang memang banyak kita jumpai arsip-arsip yang tertulis itu. Jadi memang karena spesifikasi kami sebagai sejarawan, sehingga pusatnya di arsip, di arsip Belanda. Nah, kami menemukan sebenarnya pada waktu seminar tahun 93 itu sebenarnya sudah disampaikan bahwa dari pemakalah itu menyampaikan bahwa jelas berbeda antara hari jadi Nganjuk dan hari jadi kabupaten. Terus kemudian ada peristiwa boyongan pada waktu itu. Nah, pada waktu seminar tahun 93 itu kami menyampaikan informasi di forum seminar penggalian hari jadi bahwa ada arsip tentang boyongan, tetapi arsip itu ada di Belanda. Nah, kami sampaikan itu karena ketika di ANRI, di arsip di Jakarta itu di katalog memang ditemukan itu bahwa ada arsip judulnya adalah boyongan pejabat Kabupaten Brebes dan Nganjuk. Jadi memang ada seperti itu. Nah, baru tahun 2003 ketika itu ketika saya kuliah S2 itu ada teman yang dari Belgia akan mengambil arsip di Ara, jadi di Belanda sana. Terus saya menitipkan nomor boyongan itu. Jadi kami mendapatkan arsip catatan dari Residen Kediri yang melaporkan kepada Gubernur Jenderal di Jakarta, di Batavia itu tentang boyongan. Nah, ini data yang sangat kuat karena laporan dari Belanda, pejabat-pejabat Belanda tentang boyongan itu. Ternyata boyongan ada di tanggal 6 Juni tahun 1880. Gitu. Nah, dasarnya boyongan itu ada keputusan pemerintah yang selalu dirujuk munculnya surat-surat dari pemerintah tentang pengelolaan Kabupaten Brebes terkait dengan juga boyongan itu, yaitu di surat pemerintah atau keputusan pemerintah nomor 20 tanggal 8 Juni 1875. Ini yang ketika itu kami lacak di koleksi arsip yang di Jogja, karena kami studinya di Gajah Mada, tidak menemukan itu. Jadi ada di kumpulan Stadler 1875, nomor itu tidak ada di Stadlernya. Akhirnya kami hanya merujuk rujukannya pada hanya sebutan besritnya pemerintah itu aja, Gouvernement Besrit tanggal 8 Juni 1875 nomor 20 itu yang menyebutkan pemindahan ke ibu kota Kabupaten Brebes ke Nganjuk seperti itu, karena rujukannya yang lain seperti menutup kantor pos Brebes untuk dipindah ke Nganjuk juga rujukannya Gouvernement Besrit ini. Nah, itu yang akhirnya kami menyampaikan bahwa arsip ini juga dimiliki di Dinas Kearsipan. Kami serahkan ke Dinas Kearsipan bahwa nanti kalau ada yang memerlukan untuk boyongan, ini loh arsipnya seperti itu. Jadi bukan seperti yang ditulis di buku Nganjuk dan sejarahnya, dan yang selalu itu yang dirujuk, padahal dulu penulisnya menyebutkan bahwa ini akan direvisi kalau ada penemuan data baru. Gitu. Nah, akhirnya kita menemukan tanggal itu. Kemudian juga pada waktu yang bersamaan ketika akan mempersiapkan tulisan tentang sejarah Nganjuk pada waktu itu, kami juga punya batas waktu, yaitu ketika terbitnya undang-undang tentang desentralisasi
Jadi pemerintah pusat memberi status desentralisasi kepada kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dari tahun 1928 itu ada Undang-Undang Nomor 310 tanggal 9 Agustus yang berlaku efektif per 1 Januari 1929. Nah, di dalam undang-undang itu, di Stadtblatt itu juga ditentukan adanya Dewan Kabupaten. Jadi Regentschaftsrat yang diketuai oleh Bupati ex officio-nya, kemudian wakil-wakil orang Belanda, kemudian orang Cina, kemudian 11 orang pribumi yang mewakili daerah-daerah. Juga ditentukan di dalam undang-undang ini, misalnya 3 orang dari distrik Nganjuk, kemudian 2 orang dari distrik Brebek, kemudian 2 orang dari distrik Kertosono, 1 orang dari distrik Lintong, dan 3 orang dari distrik Warujayen. Nah, ini yang bisa menjadi cikal bakal perwakilan rakyat, karena dewan ini yang memikirkan langkah-langkah selanjutnya dan membantu bupati untuk urusan yang juga sudah dicantumkan di dalam undang-undang itu, diantaranya tentang makam, tentang penerangan jalan, tentang jalan raya, dam, waduk, kemudian saluran selokan, pasar, gitu. Jadi ini kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah, termasuk pertama kalinya ada pemilihan wakil-wakil yang duduk di dalam Dewan Kabupaten itu. Jumlah totalnya ada 21 anggota, tapi ada 11 yang dipilih dari daerah-daerah itu tadi. Kemudian yang 5 itu adalah pejabat yang memerintah di kabupaten pada waktu itu. Jadi di undang-undangnya seperti itu. Sehingga kami juga berpikiran bahwa di tim, nah ini kan bisa menjadi cikal bakalnya DPR, karena perwakilan itu dengan cara pemilihan. Nah, jadi dan kebetulan di arsip juga kita temukan Belanda memperingati 10 tahun Kabupaten Nganjuk tahun 1939. Itu ada foto yang di arsip peringatan 10 tahun. Jadi di banner belakangnya itu tahun 1939 itu dirayakan 10 tahun Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga di arsip di Dinas Kearsipan juga ditemukan peringatan 50 tahun Boyongan. Itu tahun 1930 ditemukan di Prambon itu. Nah, ini yang menjadi dasar foto ini, terus akhirnya di buku Nganjuk dan Sejarahnya ditarik lurus menurut sepengingat keturunan Bupati Sosro Hadikusumo. Jadi diperkirakan tanggal 20 Agustus, harinya Sabtu Legi, lalu ditarik oleh Pak Harim Taji, saya sebutkan nama seperti itu, wes ditarik lurus. Dan kami juga mendengar ada loh, ya kok penakman kok langsung ditarik lurus seperti itu, padahal kami menyampaikan ada arsip yang menyebutkan Boyongan. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Dan menurut saya itu bahwa keunikan Nganjuk memang ada 3 hari yang penting, yang juga memiliki kekhasan masing-masing, dan mungkin peringatannya juga berbeda-beda karena ada keunikan di tiap event itu. Jadi itu Pak, jadi berkaitan dengan sumber-sumber sejarah di arsip yang kita temukan, sehingga dengan berlandaskan arsip ini kami berani di dalam komunitas itu kita sampaikan mana ya. Nah, terus udah diwadahi, udah kita sampaikan ke dewan untuk ya merumuskan seperti itu. Demikian Bapak.
Mohon izin menambah, mohon izin pimpinan. Monggo Pak. Ya, mohon izin Bapak Fajar. Mohon izin rekan-rekan, yang jelas ini saya menambah dari Pak Rudi, yang jelas tidak terlalu banyak. Selama 20 tahun saya menjalani penelitian secara pribadi hingga sekarang 20 tahun lebih. Malah saya telusuri, saya mendapatkan data dokumen ini dari keluarga kami besar, yaitu keluarga besar yang ada di Ngetos. Itu menyeluruh, saya dapat dokumen mulai dokumennya Kanjeng Jimat sampai Mbah Liman, saya punya datanya lengkap, saya kerjasama dengan arsip juga. Maka dari itu banyak sekali yang harus diluruskan. Satu contoh, kayak Masjid Brebek itu sebenarnya bukan masjid pertama. Masjid pertama Brebek itu sekarang itu di Bendungan. Dan di Bendungan Brebek, SMP Brebek pertama ke selatan, itu yang pertama. Dan sudah saya teliti, hampir sama bentuknya. Dan itu bagaimana ceritanya ada semua. Mbah Liman bagaimana ceritanya, data dokumennya lengkap, tanggal, bulan, tahun, arahnya kemana, ceritanya gimana. Jadi tidak ada saya ngimpi, saya meditasi, tidak ada seperti itu. Semuanya pakai realita, data, dokumen, arsip yang sebenarnya. Ada bupati yang sampai sekarang tidak tertulis, tidak ada yang tahu sama sekali hingga sekarang. Itu ada sampai sekarang. Saya juga ironis, kenapa ada bupati kok tidak terdata, itu bagaimana? Itu jelas. Nah, dan selain itu juga angka tahun itu pun juga seharusnya kita luruskan. Yang ada di masjid itu antara beduk, mimbar, pemakaman, condro sengkolo, dan semuanya tidak sama semuanya. Dan itu tujuan saya yaitu langsung ke keraton. Saya pernah berbicara dengan orang keraton yang diperintah oleh Raja Hamengkubuwono yang sekarang ini diminta ke Nganjuk. Saya berbicara sebanyak mungkin, ternyata seperti itu, bahwa Brebek dulu, Kabupaten Brebek itu di bawah naungan kerajaan Yogyakarta. Kalau di Anjuk dulu juga ada Kabupaten Anjuk bersamaan dengan Kabupaten Brebek juga ada. Yang sekarang ini tempatnya namanya Balongrejo. Sekarang panggilannya Tanggungan. Kalau Kabupaten Nganjuk dulu pertama yang tertua itu Pace itu. Hingga sekarang kalau dibaca di upacara itu jawabannya apa? Tidak bisa ditelusuri. Padahal itu datanya jelas. Tapi kenapa Pemda dari Humas sendiri nggak pernah mencari data itu? Saya sudah beri masukan ketika di arsip kita coba kita nanti kerjasama dari tim komunitas atau mungkin arsip, kita ada semua data dokumen dan itu sekarang dibutuhkan oleh arsip juga. Kertosono juga ada dan itu datanya lengkap semuanya. Kenapa sekarang ini banyak tidak diluruskan? Maka dari itu hari ini kita hearing ini bagaimana kedepannya mungkin bisa ditindaklanjuti. Tadi sudah sampaikan Bapak Fajar, memang 2021 harapan kami memang ada tindak lanjut dari sejarah-sejarah yang banyak sekali sudah terpelintir dan teman-teman ini semuanya juga tanya segitu banyak data dokumen di rumah itu banyak data dokumen. Sebelum standar saya punya banyak beselit pemerintahan Kabupaten Nganjuk banyak sekali yang kami punya. Maka dari itu kalau katakan silsilah Kanjeng Jimat yang masih ada tulisan Jawa saya punya juga. Foto-foto keluarga Jimat ada semua. Maka dari itu kalau katakan di buku Nganjuk dan sejarahnya itu Kabupaten Kanjeng Jimat meninggal 1760, setelah itu meninggal dan ada jarak 50 tahun lebih baru ada bupati. Nah yang ini 50 tahun siapa menjabat? Nggak ada, kekosongan. Ketika kami menghadap Pak Ari Taji ternyata juga nggak bisa ngomong. Saya terang-terang apa adanya, kita jujur apa adanya. Kayak ingin meluruskan sejarah itu satu persatu. Akhirnya perjalanan ini ya sekarang ini kami bisa menyampaikan ke orang banyak ya sekarang ini. Karena saya berani menyampaikan ini, saya sering didatangi arkeolog maupun sejarawan, tidak hanya lokal sampai nasional, Akranas pun juga saya didatangi untuk ajak ngobrol di rumah secara pribadi untuk meluruskan ini. Tapi saya nggak punya kekuatan. Maka dari itu saya teman-teman yang ini mahasiswa ini khususnya ini semuanya mahasiswa jurusan sejarah semua, orang Nganjuk semua.
ingin bagaimana ada perubahan yang ada kekurangan, ada kesalahan yang harus perlu diluruskan. Dan saya tidak asal saya berbicara atau mencatat atau memberi masukan ke siapapun, yang jelas saya data dokumen yang kami punya untuk dasar kami.